Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, saudara. Puji nama Tuhan. Shalom GBPRJ. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin.
Saya percaya saudara, setiap kita yang hadir tempat ini adalah umat-umat yang bersuka cita, yang siap beribadah kepada Tuhan. Masalah boleh ada saudara, pergumulan boleh ada, tapi firman Tuhan berkata, mari beribadah kepada Tuhan dengan bersuka cita dan sorak-sorai. So hari ini saudara, untuk beberapa saat ke depan, mari kita berikan yang terbaik. Saya mau kita sama-sama bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Karena saya percaya ada hadirat Tuhan, ada lawatan Tuhan untuk saudara dan saya di tempat ini. Amin. Saudara siap bersuka cita, lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan yang terbaik. Tunduk kepala, kita berdoa. Kami bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, kami bawa yang terbaik, penyembahan kami, pujian kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan dan kami percaya pribadi lepas pribadi Tuhan lawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir, biar hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah. Haleluya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Nyatakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Seumur hidup kami mau tetap terus menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Mari sekali lagi sambil ingat kebaikan Tuhan, nyatakan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Segala firman-Mu.
bersyukur telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari lebih lagi bersama. Telah kulihat yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bersama nyatakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Mari dengan ucapan syukur angkat tanganmu. Bersama nyatakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup kami. Kami mau tetap setia sebab kami tahu Engkau Allah kami yang besar. Tiada nama lain selain nama Yesus, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Mari penuhi ruangan ini dengan sembah. Kira nama ini kami segenap umat-Mu Tuhan. Kami bawa pujian sembah hanya bagi-Mu. Allah kami yang kudus, Allah kami yang baik, Allah kami yang besar. Terimalah sembah syukur kami. Kiralah nama syakar lama. Kiralah nama syakar lama. Terus sembahnya sekali. Hadiratmu Allah yang kudus. Angkat suaramu. Kami menyembah di tahta suci-Mu Tuhan. Kuasamu nyata
Allah yang kudus, Engkau kudus, kudus, kudus Tuhan. Di tata suci-Mu kami menyembah nama-Mu. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja. Sambil angkat kedua tanganmu, mari bersama nyatakan, Kau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus, Yesus Tuhan. Di tata suci-Mu kami menyembah nama-Mu. Kami sanjung Engkau Tuhan. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Mari penuhi ruangan ini dengan sembah-Mu, nyatakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kami hampiri tahta suci-Mu Tuhan. Suci-Mu kami menyembah nama-Mu. Disanjung kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Lebih lagi bersama nyatakan, Engkau Allah kami yang kudus Tuhan. Engkau kudus, Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah nama-Mu. Disanjung kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, Allah kita yang mulia. Sorakan haleluya. Kami nyatakan kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Allah kami yang setia, Allah kami yang mulia. Kami siap lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kita yang siap bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Shalom GBI PRJ. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak di sini yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Semua diberkati Tuhan, amin. Siap lebih lagi buat Tuhan, amin. Haleluya. Mari bersama-sama angkat suaramu, nyatakan kasih setiamu nyata bagiku.
sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Mari orang-orang yang diberkati Tuhan angkat suara menyatakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan sedia bagiku. Kebalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on, give me better. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari terus tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Sebab kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau Allah kami yang sanggup. Haleluya. Mari angkat suara menyatakan, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan dengan iman, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, karena Allah aku diberkati. Kami percaya Tuhan, Tuhan bagiku. Mari nyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari lebih semangat lagi saudara, sorakan yeah! Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Because Jesus is for everyone, amen. Amen. Come on. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Kita mau sama-sama belajar lagu ini saudara. Jesus is for everyone, come on. Hallelujah. Let's sing together. This is our time in declaring your name. We're strong in the
the power of your mind. Together we stand, joining our hands. Till every knee bows down, every tongue confesses. Bersama, here we are, God, to glorify your name. Here we are, to magnify you, Lord. GBI PRJ bersama. Shout your name to everyone from every nation. Jesus, Jesus, your name above all names. Name above all names. The kingdom come and your will be done. Jesus, Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, Jesus, name above all names. Sambil tepuk tangan dan sekepala teman. Jesus, to everyone from every nation. Come and your will be. Jesus, Jesus, we will shout your name to everyone. Oh Jesus, Jesus, name above all names. Sekali lagi, Jesus. From every nation, Jesus, Jesus, name above all names. The kingdom come and your bersama nyatakan, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Angkat tanganmu bersama. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Come on. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Come on. Praise the Lord, oh my soul. Come on, sing Jesus. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus. One more time, sing Jesus for everyone. 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 Masih tepuk tangan yang terbaik. Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, Jesus for everyone. Amen. Ini seruan doa iman kami Tuhan. Biarlah setiap bangsa, setiap yang bernafas menyembah dan sujud menyembahkan nama-Mu saja Tuhan. Dan kami percaya ketika gereja Tuhan bersatu menyerukan nama Yesus, pintu-pintu pemulihan terbuka atas bangsa ini. Indonesia dipulihkan di atas perekonomiannya, politiknya, maupun cuaca ekstrim Kau jauhkan dari bangsa ini. Dan yang kami percaya Tuhan, Indonesia senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Segala roh-roh teritorial di bangsa ini sudah Kau halaukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa Bapa,
Kami percaya bahwa Engkau sudah memilih dan menetapkan para pemimpin bangsa daerah Tuhan di daerah ini Bapa. Yaitu pemimpin yang berjiwa Pancasilais, takut akan Tuhan. Dan juga pemimpin-pemimpin yang sanggup bersinergi kerja dengan pemerintahan baru yang sudah Kau pilih. Untuk menjalankan roda pemerintahan masa depan bangsa ini. Sesuai dengan rancangan-Mu saja menuju Indonesia emas. Terima kasih Bapa. Saatnya kami berdoa memberkati Bapak Presiden kami Pak Joko Widodo. Dan juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Serta seluruh jajaran kabinet pemerintah saat ini. Dengan roh hikmat, kebijaksanaan dari Allah Bapa. Serta perlindungan Tuhan yang sempurna. Akan memampukan mereka menyelesaikan tugas tanggung jawab di masa akhir jabatannya. Dengan baik dan benar. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam proses peralihan pemerintahan yang baru. Untuk berjalan dengan aman, tertib dan lancar senantiasa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami, berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 yang kami kasihi Dr. Yanto. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memiliki gembala yang memiliki hati Tuhan. Tuhan, terus Engkau Allah yang mengikat pinggangkan mereka dengan roh keperkasaan dan membuat kaki mereka kuat seperti kaki rusa untuk menjadi pembawa api Pentakosta ketiga ke seluruh bangsa mengenal Injil keselamatan. Berkati kesehatan hamba-hamba-Mu ya Bapa. Berkati pelayanannya dengan otoritas pewahyuan ilahi Allah. Membawa setiap kami umat-Mu masuk menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dan juga memiliki dedikasi kerajaan Allah. Kami berdoa Tuhan, Engkaulah yang menjadi perisai, penolong dan pembela atas kedua hidupan hamba-Mu dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapa. Saatnya kami berdoa buat generasi Yeremia di tempat ini. Mari anak-anak muda, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa bahwa biarlah penuhi anak-anak muda. Lawat mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang dahsyat. Untuk mereka bergerak, hidup kudus. Dan juga mereka dimampukan berdiri tegak di atas kebenaran firman-Mu. Menghadapi arus zaman ini Tuhan. Bahwa mereka terus masuk dalam gelombang kegerakan kuasa Roh Kudus Allah. Pakai kehidupan mereka untuk revival terjadi di bangsa ini. Revival pasti terjadi atas negeri ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kehidupan mereka untuk mereka dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin muda masa depan yang handal, kreatif, takut akan Tuhan dan mempunyai karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, ini semua seruan doa kami. Kiranya Engkau mau menyempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk terus berharap hanya kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, pengharapan yang daripada Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. That lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me
Yesus, ku bersyukur atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Shalom semuanya. Pada tanggal 4 September 2024, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto berumur 36 tahun. Haleluya. Dimulai dari kebaktian perdana kita pada tanggal 4 September 1988 di Gedung Karsa Pemuda Senayan, Jakarta, dengan jemaat sekitar 400 orang. Sekarang sudah berkembang menjadi sekitar 1.100 gereja dengan jemaat lebih dari 300.000 orang, baik di dalam maupun di luar negeri. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Kisah Para Rasul 15 ayat 15-18 berkata, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Dengan kata lain, ini bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud, supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Ini tidak berarti bahwa setelah Tuhan Yesus datang kembali, baru terjadi restorasi Pondok Daud. Tetapi restorasi Pondok Daud telah dimulai, dan pada saat Tuhan Yesus datang kembali, restorasi Pondok Daud selesai secara sempurna. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok atau kemah, bukan bangunan permanen yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah. Di sekitar tabut Allah ada orang yang berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jumlah pemuji 288 orang, dan tiap-tiap regu yang bertugas sebanyak 12 orang. Kalau 288 orang dibagi 12 menjadi 24. Sesuai dengan 1 Tawari 9 ayat 33. Diperkirakan selama 24 jam, siang dan malam, mereka bergantian tiap jam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jadi, Pondok Daud ini berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Setelah umur gereja kita memasuki usia 25 tahun, Tuhan menambahkan pengertian tentang restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Restorasi Pondok Daud akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta pertama, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini bisa diartikan mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini prinsip restorasi Pondok Daud. Ini prinsip menara doa. Setelah Roh Kudus Pentakosta pertama turun, maka mereka dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Sejak 36 tahun yang lalu, gereja kita DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud. Kita tidak pernah mengira ini untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga.
Sekarang Pentakosta yang ketiga sudah turun. Kita merasakan bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga lebih dahsyat. Tuhan mau agar kita makin bertekun dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Api Roh Kudus Pentakosta ketiga juga sedang membakar segala kotoran. Hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan sedang dibersihkan. Hal ini sesuai dengan Maliahi 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purbakala. Pembersihan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Persembahan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus kudus. Api Tuhan sedang turun untuk membuat hidup kita jadi kudus. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Perjalanan rohani kita sampai dengan tahun 2033 untuk menyelesaikan amanat agung bisa digambarkan seperti perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Yosua 3 ayat 4 berkata bahwa perjalanan ini akan melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Perjalanan ini akan dipimpin oleh tabut Allah. Supaya tahu tuntunan tabut Allah, maka harus ada jarak sekitar 2000 hasta, sekitar 914 meter. Perjalanan kita untuk menyelesaikan amanat agung dan memasuki tahun 2033 akan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Karena itu perjalanan ini akan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita tahu pimpinan Roh Kudus, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hidup kita harus kudus. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan mengerti tuntunan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberikan tuntunan kepada kita seperti yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu.
Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Di sini Tuhan memberikan kepada kita pengertian sebagai berikut. Cara-cara yang dipakai sekarang menuju tahun 2033 tidak sama dengan yang dipakai di zaman dulu. Sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan kepada kita caranya. Hanya kita belum mengerti sepenuhnya. Membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara pada zaman itu merupakan sesuatu yang mustahil dapat dilakukan. Mungkin kita menganggap cara-cara yang dipakai sekarang ini tidak mungkin dilakukan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan membuat air memancar di padang gurun dan di padang belantara. Jadi di tengah-tengah kegelapan yang menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, justru Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang akan memenuhi umat pilihannya. Ini akan membuat semua bersukacita dan umat Tuhan akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Umat pilihannya akan menyelesaikan amanat agung. Haleluya! Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, kita harus memfokuskan diri kepada 3 hal. Yaitu, yang pertama, tahun 2033. Yang kedua, harvest now. Yang ketiga, Jesus for everyone. 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 Haleluya. Tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 di SICC diadakan konferensi Everyone Asia, Reaching Every Person on Earth. 6 generasi semua hadir, yaitu generasi silent, baby boomer, X, Y atau milenial, Z, dan generasi alpha. Saya waktu itu bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana cara untuk membuat mereka semua dapat mengerti pesan-pesan Tuhan? Karena umur mereka dari di bawah 15 tahun sampai dengan di atas 80 tahun. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan berulang-ulang. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada saya, itu bukan urusanmu, tetapi bagianmu melakukan yang aku suruh kepadamu. Saya jawab, ya Tuhan. Tetapi saya terus berpikir, bagaimana supaya menyatukan mereka? Terakhir, baru saya diberikan pengertian bahwa yang menyatukan mereka adalah doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Haleluya! Sesuai dengan yang tertulis dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 7. Yang mengatakan bahwa sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sebab itu bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka bangsa-bangsa dan raja-raja datang kepada terang yang terbit atas kita. Artinya akan terjadi penuaian jiwa secara global. Harap diperhatikan
bahwa kalau kita dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena pengurapan Tuhan yang turun ke atas kita. Demikian pula kalau kita diberkati berlimpah-limpah, itu bukan karena prestasi kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Hal yang kedua, kalau kita mau bangkit dan menjadi terang, kita akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada kita. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepada kita. Yang percaya katakan amin. Harap diperhatikan. Kalau kita diberkati oleh Tuhan dalam hal materi, itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, tetapi yang lebih penting adalah untuk dipakai menyelesaikan amanat agung. Ini sesuai dengan Yesaya 60 ayat 7 yang berkata, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah kemuliaanku. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atasmu, atasku. Bangkit dan jadi teranglah, artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1-2, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Carang yang tidak berbuah dipotong, jatuh ke tanah, menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi, kalau kita tidak berbuah, akibatnya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jangan sampai tidak berbuah. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur benih, dikatakan ada benih yang jatuh di semak duri. Semak duri ini akan semakin besar dan menghimpit tanaman itu sehingga tidak berbuah. Ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Tuhan Yesus dengan tegas memberitahu kepada kita bahwa faktor utama yang menyebabkan orang percaya tidak berbuah adalah kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si iblis. Hal ini banyak dialami oleh orang Kristen. 1 Timotius 6 ayat 6-10 berkata, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena itu Tuhan Yesus berkata, bangkitlah, jadi teranglah. Artinya kita harus berbuah.
Tuhan Yesus berkata, kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan Yesus berkata, seperti terdapat dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kembali kepada pesan Tuhan Yesus tentang cara yang berbuah, akan terus dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Ini berarti kita yang berbuah akan terus dibersihkan, mengalami proses pemurnian terus-menerus, sehingga akan bertambah kudus dan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Sehingga pada saat Dia datang menjemput kita di awan-awan, kita akan mendengar nama kita dipanggil, dan selanjutnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Mari angkat tangan kita, katakan bersama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Saudara, kalau kita dengar nama kita dipanggil, kita akan menjawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari kita berbahasa roh saat ini. Oh ya, berdoa Tuhan, berdoa buat anak-anakmu, curahkan pengurapan-Mu saat ini. Berikan kami kuasa, berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Terima, terima, terima pengurapan Tuhan. Terima, 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 terima. Jesus for everyone, 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 Jesus for everyone. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati, ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kalau kami ingat betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi kami, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah ya Tuhan. Itulah Engkau ya Aba. Engkau ya Aba. Terima kasih.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing lihat keadaan diri. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang diingatkan oleh Tuhan saat ini, langsung minta ampun. Selesaikan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Supaya diberkati oleh Tuhan. Kau melihat anak-anakmu yang saat ini sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di depan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Keluarkan suara. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, Oh, raba-raba kau melihat Tuhan anak-anakmu. Angkat tangan saudara. Ya Tuhan, mereka membutuhkan jamahan Tuhan saat ini. Jamah anak-anakmu. Jamah anak-anakmu satu persatu ya. Jamah. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan yang baru. Bagi yang mereka datang dengan keadaan putus pengharapan. Terima kesembuhan, terima. Oh, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini.
Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 22 September 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta dari Gereja SH. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional and couple service di channel YouTube GBPRJ CK7. Ibadah Minggu tanggal 22 September 2024 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GB Intercon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. GB Alam Sutramol pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. Pukul 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grey Suhadi. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GBPRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Franky Kuncoro. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Revina SE. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GB San Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Ibadah Raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Sehubungan dengan libur nasional Hari Maulid Nabi Muhammad pada hari Senin tanggal 16 September 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar Babel Sadi Kul kantor OTP CK7 diliburkan pada tanggal tersebut dan aktif kembali pada hari Selasa 17 September 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Bagaimana doa kita punya kuasa? Yang pertama, doa yang lahir dari iman. Karena doa orang yang benar, bukan doa yang benar. Soal beda ya. Artinya si orangnya harus hidup di dalam kebenaran. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Pemirsa, kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Para orang tua kerap kewalahan menangani anak yang sulit lepas dari gadget, yang sakit, dan semakin malas. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini
sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.